Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, kali ini kita akan membahas presiden kita ya guys ya. Presiden Prabowo Subianto. Terkait masalah Palestina ya guys ya. Apakah benar ini Palestina merdeka guys? Kalau memang benar, wow, alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk Pak Prabowo yang katanya itu ingin sekali memerdekakan Palestina, dan untuk Israel katanya sudah menyepakati. Bagaimana beritanya? Ini. Berkat Presiden Pak Prabowo, akhirnya Palestina itu bebas dari Israel. Akhirnya mereka merdeka pada tanggal 19 Januari mendatang. Ini semua berkat Indonesia. Karena dari dulu Indonesia itu membela Palestina tanpa ampun. Mereka di sidang PBB pun mereka terus membela Palestina. Sampai ada presiden yang keluar kalau Indonesia itu bicara soal Palestina. Indonesia ini pantang mundur untuk membela Palestina. Apalagi di saat sekarang presiden kita adalah Pak Prabowo yang banyak sekali kenal orang luar. Dan di saat dipimpin oleh Pak Prabowo, Indonesia akhirnya Palestina itu bebas dari Israel. Hamas dan Israel akhirnya sepakat untuk berdamai dan seterusnya. Dan semoga aja berdamai ini akan seterusnya, nggak ada lagi peperangan gitu loh. Semoga dengan damai semua. Dan hari raya tahun ini Palestina akan merdeka dan akan berdamai. Tidak bisa diganggu oleh siapapun karena Israel sama Hamas sudah sepakat untuk berdamai, dan semoga aja ini seterusnya tanpa ada lagi negara mana yang perang gitu loh. Karena dengan damai itu kita itu senang gitu loh. Kalau secara peperangan itu sedih banget. Kasihan anak-anak kita yang jadi korban gitu. Dan ini semua berkat Indonesia juga yang pantang mundur membela Palestina. Good afternoon. It's a very good afternoon. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror of the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. The elements of this deal are what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire. Duh guys, 6 pekan guys, berarti cuma 6 minggu ya guys ya. Kenapa nggak selamanya sih ya? Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Walaupun cuma sekedar 6 bulan, 6 minggu, tapi setidaknya Palestina merasakan merdeka ya. Syukur-syukur nanti akan always ataupun selamanya ya, kita doakan saja. Walaupun nanti dampak akhir dari kemerdekaan Palestina itu yang digadang-gadang pasti akan kiamat. Ya, persetan itu yang penting intinya Palestina merdeka. Saya kasihan sekali melihat orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, adik-adik, mbah-mbah, tiba-tiba bom datang. Aduh guys. Withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza. And the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release. Our moral obligation to assist in this manner and call upon all nations to undertake similar measures to help ease the suffering. The rights of the Palestinian people to have their own homeland. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita upayakan, doakan dan suarakan selama ini dapat tercapai. Berdasarkan pernyataan resminya dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden,
mereka telah mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata, yang artinya adalah antara Palestina dan Israel telah mencapai kesepakatan untuk berdamai. Menurut berita yang beredar, kenapa kemudian Benjamin Netanyahu menyetujui ceasefire ini? Kabarnya pihak Israel mendapatkan tekanan yang besar dari Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Donald Trump menekan pihak Israel agar segera menghentikan konflik ini. Jika tidak segera dihentikan, maka akan berdampak serius untuk pihak Israel. Tidak salah saya mengidolakan Donald Trump sedari dahulu, karena Donald Trump ini tidak fokus kepada perang senjata. Malah Donald Trump itu biasanya fokus kepada perang perdagangan atau perang ekonomi di dunia. Nah, setelah diputuskan atas gencatan senjata ini, dunia akan kembali menjadi tempat yang baik untuk semua ras manusia, dan perpolitikan internasional juga akan beratmosfer baik. Dan seluruh negara-negara mendapatkan efek positif dari perdamaian antara Israel dan Palestina ini. Insya Allah, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina akan mendapatkan kado Ramadan terbaik pada tahun ini. Dan semoga dunia segera membaik. Akhirnya Amerika dan Israel melakukan gencatan senjata terhadap Palestina untuk yang pertama kalinya. Because at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop. And soon the hostages will return home to their families. Jadi Hamas dengan Israel telah menyepakati gencatan senjata yang akan dimulai 19 Januari 2025. Gencatan senjata akan dilakukan menyusul dengan pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel secara bertahap di Gaza. Tapi kesepakatan itu berlaku selama 6 minggu. Kalau harapan saya kesepakatan ini berlaku untuk selamanya dan Palestina bisa merdeka. Udah dapat kabar gembira belum? Ada kabar gembira pagi ini. Palestina merdeka. Tadi pagi beres sholat subuh, lihat teman-teman media ya, termasuk Ustadz Muhammad Hussein Gaza, tahu ya, mengumumkan berita resminya yang ngumumin dari pemerintahan Qatar. Mereka resmi untuk melakukan gencatan senjata, yang termasuk di dalamnya ya semua penjajah harus pergi, harus meninggalkan. Pintu perbatasan dari Rafah, Mesir boleh dibuka 2 jalur sehingga akhirnya pembangunan bisa benar-benar total. Kabar gembira kan? Ya. Dan videonya sudah banyak, nanti kalau kalian lihat di medsos, di Instagram itu udah, wah, anak-anak kecil Gaza sudah berlari-larian bahagia ya. Cuman kok sedikit kita ambil hikmah dan mengingatkan ya. Yang pertama, jelas alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, ingat, sesuatu baru jadi nikmat itu kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Sebagaimana orang naik gaji, uangnya tambah banyak, kapan jadi nikmat? Bukan ketika dia bisa belanja ini itu, tapi ketika pahalanya juga tambah banyak dengan misalkan sedekahnya tambah banyak. Ini juga harus, sebagaimana kita berarti doa ini harus tambah kenceng. Nanti kalau benar-benar dibangun kembali, kita juga bantu lagi. Yang silakan ada harta, silakan. Karena yang wafat sudah wafat, nggak bisa untuk hidup lagi, itu nggak bisa. Memang syahid, memang husnul khatimah, tapi tetap kan kepedihan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang itu perlu waktu untuk sembuh ya. Jadi ingat, ini baru jadi nikmat kapan? Pokoknya setiap kali kita dapat sesuatu yang bikin hati enak, langsung ingat, wah, tar dulu nih, ini baru jadi nikmat kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Yang kedua, salah satu hikmahnya ya, kita tahu ya, salah satu yang mendukung penjajahan kebakaran, sehingga ini jadi perbedaan antara, ya ini mah kau ngambil hikmah aja ya, wallahu alam, tapi ya inilah perbedaan hambanya duit sama hambanya Allah. Hambanya Allah, Gaza itu kecil dibandingkan dengan negara. Karena Gaza itu cuma satu daerah dari Palestina, bukan satu negara lagi, bukan. Tapi yang berjuang di sana, digempurnya kan sebetulnya nggak cuma tahun ini dan tahun kemarin, tapi udah sekian lama. Tapi mau digebugin sekian banyak negara dengan uang lebih besar, lebih banyak, nggak berhenti menyerah, belum berhasil terambil juga. Karena mereka hamba Allah, wafat pun mereka siap, terluka pun mereka siap. Teringat dulu pasukannya Khalid bin Walid ketika membela Islam itu nyebut ke musuhnya, kami akan mendatangi kalian dengan pasukan yang amat sangat mencintai mati sebagaimana kalian mencintai kehidupan.
Jadi musuh gentar, mereka takut mati. Lihat di mana mereka dulu pasukannya pada pakai popok, ngompol, ketakutan. Pasukan Muslim justru kalau bisa pengen wafat. Karena yakin sekali dengan janji Allah. Dan mohon maaf ya, namanya peperangan kan perlu budget, betul. Ini mah mungkin cocokologi kokoh aja, tapi ketika akhirnya kebakaran besar itu terjadi, yang ternyata kerugiannya berkali-kali lipat daripada yang digunakan untuk menjajah, udahan lah tahu-tahu. Yang kalau ngajur ya udah tuh, Allah tuh kalau udah pengen membulak-balikan sehingga nggak laku lah kesombongan-kesombongan. Selain musyrik, yang paling Allah benci itu belagu kesombongan. Mungkin kalian juga lihat pemimpinnya kan bilang nanti akan hell will break out katanya, ya akan dijadikan neraka. Wah, malah di situ. Itu orang sengaja bikin api kebakaran segede gitu sulit. Tapi kalau udah alam, itu luas sekali loh itu kebakarannya. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, poin ketiga, hati-hati. Takutnya, ingat tidak ciri munafik kan ada 3. Jika bicara dia dusta, jika janji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Dan penjajah ini udah terbiasa bohong. Takutnya. Gencatan senjata, biar apa? Biar supaya kita beli lagi produk-produk yang dukung mereka. Dapat duit lagi kan? Lalu akhirnya dipakai lagi buat itu. Na'udzubillah. Jadi, punten, terusin. Jangan pakai produk-produk yang kita yakin atau kita tahu dia mendukung penjajahan. Karena mereka perlu budget untuk itu. Meskipun ya mereka ya hamba dunia, jadi duit habis, berhenti. Cuman kan ya itu sebagaimana yang di Amerika kebakaran itu juga kan, mohon maaf ya, kan ada masjid juga yang kena. Jadi kalau misalkan akhirnya mereka punya duit lagi, terus kita ngarep mereka berhentinya, masa ya nunggu kebakaran lagi? Karena yang jadi korban kebakaran nggak cuman rumah-rumah aja loh, tapi juga ada masjid. Jadi ya sudah, jangan dukung produk atau beli produk yang mendukung penjajah. Karena waspada ya, karena mereka di atasnya munafik. Kalau orang munafik aja cirinya tadi 3, salah satunya jika janji mereka ingkar. Karena masih dapat info juga dari teman-teman seperti misalkan Bang Onim yang juga aktivis di sana, orang Indonesia asli. Nama anaknya pun Filin, lucu ya, Filistin Indonesia. Jadi jatuh. Nah, beliau masih info-info berita bahwa tetap masih ada serangan. Karena memang bertahap sih kalau gencatan senjatanya dan mulai resmi berlakunya 19 Januari. Ya takutnya na'udzubillah ini malah dia maksimalin di 4 hari sebelum itu. Jadi ya yuk kencengin lagi. Ini tetap kabar gembira. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan siasat licik. Tapi apapun itu sesuatu baru jadi baik. Tadi satu, kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Dan makin ngebuktiin ayo kita benar-benar hamba Allah. Jadi apapun yang terjadi kita nggak berhenti doain, nggak berhenti dukung. Sedangkan mereka duit habis bisa berhenti saling dukung. Jangan bikin mereka banyak duit lagi. Yang udah pada ngeboikot, atau saya udah nggak pakai produk itu karena misalkan terbukti nggak ngedukung penjajah, terusin. Insya Allah nggak akan mati kita gara-gara nggak pakai produk mereka. Ya, ini benar-benar kabar gembira ya. Mereka terlepas ya Allah. Kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribuan ya, seingat Koko, yang syahid, yang wafat. Dan total sudah, seingat Koko juga 467 hari. Berarti kan lebih dari 1 tahun sebetulnya. Dari yang 7 Oktober itu sampai ke hari ini. Dan setiap hari bertambah terus. Tinggal mudah-mudahan ini benar-benar berakhir dan benar-benar jadi kabar gembira. Ya, amin ya rabbal alamin. Doain terus ya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Guys, ini ya luar biasa Donald Trump. Apakah dari kemarin, musibah kemarin ya guys ya, yang di LA, yang katanya si Donald Trump menyebutkan akan membuat neraka, malah kena sendiri, dan Allah menurunkan hidayah, walhu alam ya guys ya. Intinya dari permasalahan ini, alhamdulillahirabbil alamin, Palestina merdeka besok di hari Sabtu tanggal 19 Januari 2025 dengan dimulainya gencatan senjata. Benar apa kata oleh Pak Ustadz ini? Takutnya ini menjadi money politik ya, karena sudah merdeka, karena sudah ada berdamai, jadi mereka itu bisa menjual dengan bebas barang produk asli Israel. Ya kita kembali lagi guys, boykot produk dari Israel itu ya guys ya, karena kita menjaga guys ya, takutnya nanti malah disalahgunakan kalau sudah kaya raya guys ini ya. Terima kasih untuk Presiden Prabowo dan presiden sebelumnya. Karena apa? Dari dulu guys, bukan hanya Prabowo saja, tapi dimulai dari SBY sampai ke Pak Jokowi dan Prabowo terus menerus. Kalau ada rapat tentang masalah PBB, itu yang diutamakan Indonesia menyuarakan Palestina harus merdeka. Dan alhamdulillah besok hari Sabtu
kita sudah melihat, kita sudah mendengar Palestina merdeka. Walaupun dikutip di media sosial itu cuma 6 pekan ataupun 6 minggu, tapi setidaknya mereka besok di bulan puasa dan juga hari raya bisa merdeka. Mau apapun yang terjadi, intinya kami sangat senang kalau Palestina merdeka. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang ya guys ya, kalau Palestina merdeka ya akan terjadi kiamat. Tapi itu masih lama. Karena apa? Kita nunggu dulu pembangunan sampai yang namanya Palestina itu menjadi negara paling maju, negara paling keren. Ini baru mulai, jadi masih lama ya. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.